الصالحين وأشهد المخلوقين والسرور المخلوقين والملائكة المقربين سنرى بين أمهاتنا أجدادنا أجدادنا لمشيخنا لأساتذتنا لأهلنا لأسرافنا قراباتنا ولمن أحسن إلينا ولمن حكم علينا ولمن أوصانا بنا وأنقذنا وأمر هذا المسير أمر تعليم الرسل والحفاظ الكتاب موجود الإسلام محمد محمد بن محمد الغزالي ومصري وقرآن المشي نور المشاري هذا الكتاب ونار والد سنة محمد هاشم عبد المجيد ومصري وقرآن المشي تقوى أن الله رحمهم يغفرهم الله من رياض الجنة وهم مما وقضى رحمته وعليه درجاته في الجنة وإن على إسرارهم أنوارهم وعنهم بركاتهم نفات في الدين الآخرة واغفر لنا ووالدينا وأهلنا من أحسن إلينا والمسلمين ورحمنا ورحمهم واشف مرضانا اشف مرضاهم لما طول عمرنا ورفع طاعة الله في طاعة رسول الله وارحمنا في الله رباتنا دائما والشكر على خير الناس الله فنعوذ من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة من شر كل شر ونعوذ من منافع وعمل صالح تقبل أقرب ويسلم حياة طيبة وحسن خاتمة في خير العافية بارك لنا احتجبا مباركا في الدنيا الآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة نافعة جامعة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيعنا قدرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به باركة علومه وبكم في الدارين آمين رب الله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك آمين الجسد والروح والرسول آمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا آمين صالحا آمين ربنا وأنت راض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم Alhamdulillah puji syukur atas segala nikmat karunia pemerintah Allah Ta'ala yang hingga salam sampaikan pada junjungan kita Nabi Musa Muhammad SAW, sahabatnya, zuriyahnya, ulama, dan juga semua umatnya. Allah jadikan kita semua keluarga kita, orang tua kita, kesayangan kita di dua Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa in qila, apabila ada yang menanya nih, yang berkata pada Imam Ghazali, inna amra hadzal qalbi la muhimmun jiddan. Sungguhnya urusan hati ini sangatlah penting sekali. Ya, kemarin kan yang mesti kita jaga pertama mata, kemudian telinga, kemudian apa lagi? Dari mata, telinga apa lagi? Lisan, kemudian hati. Nah, hati ini perkara ini tentang keutamaannya, tentang kerusakannya, akibatnya nanti, karena sangat besar, yang sangat mempengaruhi. Bahkan dari 3 anggota badan sebutin pertama, sebenarnya semuanya berasal dari hati. Ya, contohnya lisan deh, kita sering ngobrol lama-lama, kalau hati kita ngeremehin orang, ngerendahin orang, dia bakalan timbul ghibah namanya, ngebongkar aib orang, ya, memberitahukan kekurangan orang secara lisan, secara isyarat, secara ain mata, secara gerakan. Tapi kalau hatinya benar, ya, hampir omongannya hampir sama misalnya, ya, tapi beda derajatnya. Atau dosa haram, ghibah, hati nggak benar, mau jelekin orang, omongannya sama, tapi bisa berakibat dua, bisa berarti ghibah, bisa berarti kebaikan, ya, nasihat, doa. Ada orang yang hatinya kotor, seakan-akan doa, udah mau ghibahin orang hati.
seakan nasihat kalau mau jadi orang. Di hati itu nanti letaknya. Ini urusannya urusan hati nih, rumit banget nih, penting banget nih. Fa'akhbirna, kasih tahu kami anil ma'anil lati tuslihu, apa sih yang paling inti yang mesti kita jaga benarin daripada hati. Wa'anil afat, dan daripada kerusakan bahaya-bahaya allati ta'tariduhu fatusiluhu, yang mana kita bakalan berpaling dan bakalan kita lawan tuh kerusakan hati. Asa anna waffaqa lil ijtihadi fil amali bidzalika. Semoga Allah kasih taufik bisa beramal dengan apa yang telah kau beritahu tadi. Ini kalau kita nanya sih, gimana nih hakikatnya? Ini buat dapetin keutamaan hati dan menjauhkan daripada kerusakan hati. Pertanyaan yang rumit sebenarnya buat orang-orang awam. Kalau dia paham, yuqalu lahu, katakanlah kepadanya, lam anna tarsila hadil ma'ani la tawilun. Ketahuilah, nerangkan masalah tentang hati itu panjang, panjang banget. La yahtamilu hadzal kitab, ini kitab enggak memuat tentang perincian mengenai keajaiban hati. Tak bisa kita, cuma berapa lembar nulis tentang rahasia-rahasia hati. Wa innama ulama wal akhirah, adapun ulama-ulama yang hatinya mengenal atau bertujuan bermaksud mendapatkan kebahagiaan akhirat. Yang ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama. Kalau orang sekarang, kalau teman membaca kitab Imam Ghazali ini ulama akhirat. Kalau nggak pernah baca, apalagi benci, sekarang yang Ghazali orang itu gampangin aja. Ini ulama dunia. Orang Al-Quran, hadis, tapi ada masalah hati, ngomongin masalah hati, ulama dunia. Karena Quran bisa dijual. Kori, berapa banyak kori? Baca doang acara-acara 15 juta, 10 juta. Berapa banyak kori-kori? Qurra nanti dia berkiamat hisab, ya Allah kami ahli Quran, kata Allah bukan, itu dari dunia tadi. Kalau zaman sekarang ulama daripada kita jangan Ghazali ini, beliau insyaallah ulama akhirat. Mengharapkan perbaikan hati. Umum bistikhraj dzalika, ulama-ulama akhirat itu sangat memperhatikan dalam menjelaskan masalah hati. Wa tasnifihi fi hadhihi nuqtah la ghayr, dan bahkan mereka sangat mementingkan pembicaraan tentang rahasia-rahasia hati. Yang lain agak biasa, tapi tentang hati utama. Waqad dakhalu fi ma yahtaju ilaihi min dzalika nahwan min tis'ina khaslatan mahmudatan. Semuanya telah disebutkan apa-apa yang dibutuhkan tentang rahasia hati ini, bukannya perkara tentang rahasia hati, seperti tentang 90 khaslatan mahmudatan, sifat-sifat yang terpuji. 90 macam sifat-sifat mahmudah. Hadir kita. Wa fi aqdadiha al-madmumah, lawanannya juga 90 macam daripada sifat-sifat yang tercela, yang buruk, yang jelek. Ada di kita. Isnin khaslatan mahmudatan wa madmumatan. Summa min al-af'ali wal masail wajibati wal mahdurati nahwa dzalika bisa ditafsirkan. Kemudian juga berbicara tentang pekerjaan af'al, maupun masail, usaha-usaha al-wajibah yang wajib, wal mahdurah, dan sesuatu yang terlarang, nahwa dzalika bisa ditafsirkan. Seperti yang tadi tentang sifat-sifat yang terpuji, 90 sifat-sifat terpuji, maupun tentang kebalikannya, sifat-sifat yang buruk. Biasanya diterangin tentang keajaiban hati dulu, rahasia hati, begini, baru terangin tentang penyakit-penyakitnya, baru terangin tentang obatinnya, baru terangin tentang diisi dengan sifat-sifat mahmudah. Tuh tahap begitu. Hati begini, dalam Quran, hadis banyak tuh. Terangin itu, tapi ada sampahnya, penyakitnya, kanker
hasad. Alamatnya gini, timbulnya karena gini, ngobatinnya begini. Terangin cara ngobatinnya, panjang waktunya. Ya. Kalau nggak diikutin ya nggak kelar-kelar. Nanti udah kelar baru terangin tentang baru tentang mengisi hati dengan sifat mudah, sifat ikhlas, lawanan daripada sifat hasad nanti ya sifat-sifat ikhlas, husnul tawakal dan lain-lainnya. Wala umri ya, demi umurku kata Imam Ghazali, inna man ahammahu amru dini, orang-orang yang mementingkan urusan agamanya ya, wantabaha, kemudian dibangun min rabdatil ghafilin, dari tidurnya orang-orang yang lalai, wa nadhara li nafsihi, kemudian menilai dirinya sendiri, fala yakunu tahsilu jami'i dzalika wal amalu bihi alaihi katsira, ya tidaklah dia bisa menghasilkan sekalian ilmu dan amal tentang masalah hati, ya ini katsira, kecuali dia bisa mampu berbuat banyak. Idza waffaqahu Allah taala, apabila Allah udah kasih nur cahaya hidayat taufik. Artinya walaupun masanya rumit, sulit, pelik misalnya, ya, tapi kalau Allah udah taruh hidayat, diterima hatinya jadi taufik, ya, maka semuanya jadi gampang, jadi mudah. Ya, kalau Allah taruh nur cahaya hidayah dalam hati kita, terpancar, menawar, bersih dari sifat-sifat mazmumah di pikir hati, maka ilmu dan amal bakalan keluar, bisa kita amalin tuh tentang masalah hati, bersih hati. Kalau Allah kasih tahu, maka karena nundatan minha, kami telah menceritakan ya paling beberapa bagian daripadanya fi syarhi ajaibil qalbi fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam penjelasan kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab bagian kitab namanya Ajaibil Qalb. Jadi kitab masterpiece-nya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Kayak Sufyan Saudan gitu. Ya, kalau kita kitab paling tingginya, kitab dari Allah Bidayatul Hidayah, Ayyuhal Walad, apalagi itu Minhajul Abidin yang di bawah nih, Basyaratul Qulub, yang di Al-Falah Arba'in fil Usul. Nanti baru masterpiece-nya itu kitab Ihya. Ini ada 40 bahasa, ya, jadi bagi 4 bahasa, 1, 2, 3, 4. Yang bahasa nggak soal pasal kitab, perbahasan kitab, ada 40 kitab tadi. Jadi 40 dibagi 10. Ya, masalah ibadah zahir, masalah ibadah batin, masalah pertama ilmu akidah, ya, ibadah zahir, kemudian masalah hati dua, ya. Masalah penyakit hati dan masalah mengisi hati dengan sifat-sifat mahmudah. Nah, ada yang namanya kitab, namanya dalam kitab Ihya, bab itu, kalau kita bab deh, kalau beliau sebenarnya kitab juga, ya Ajaibil Qalb, rahasia-rahasia hati. Itu di kitab Ihya, ada di kitab nomor 21 dari 40, 21. Pembahasan bagian ketiga nih tentang hati, karena ada yang mazmumah, ada yang mahmudah, semua dibahas. Yang jeleknya dibahas dulu tentang keajaiban hati. Sampai enggak ya udah. Amin. Ya di Allah udah 70 tahun baca Ihya, baru sampai bab 19 amar ma'ruf nahi munkar. Ya rumit bacanya. Ya, yang baca, yang dibaca belum tentu paham. Di kitab Ihya Ulumuddin tuh, kata Imam Ghazali baca deh. Enggak ada terus itu. Secukupnya udah ada. Wa ataina, dan kami datangkan ya ala syarhi jami'iha bitafasiliha, ya, keterangan secara luas lagi, bitafasiliha secara rinci, wa kaifiyati ilajiha, dan bagaimana cara mengobati penyakit tersebut, ya, fi kitab Asrarul Muamalatid Din, dalam kitab yang lain namanya rahasia-rahasia dalam beramal agama Islam.
Ya, dalam kitab yang lain Imam Ghazali saya ini agak lebih lengkap nih dari kitab yang tadi. Tapi belum lengkap, cukup buat gitu. Cuma kalau mau lebih baca lagi ini tentang penyakit-penyakit hati, ya pokok-pokoknya, penyebabnya, kemudian ada lagi. Kemudian cara ilat yang ngobatinnya gimana cara di situ ada. Asrar muamalatid din. Ya. Belum ketemu kitab nih. Ini belum baca sama sekali. Kalau iya ada sebagian baca. Bahwa kitabun mustaqilun, itu kitab khusus katanya Imam Ghazali. Binasihi, dalam isinya sendiri khusus, bahasnya gak rumit. Azimul faedah, tapi kegunaannya besar. Ya, karena masalah hati dibongkar tentang hati. Ini ahli hati. Ya, ada habaib semuanya Habib bin Sa'adah, ahli Ba'abid turunan ya, apa nih? Imam Faqih Muqaddam semuanya baca Ihya. Ya, kalau nggak baca Ihya, nggak dianggap Wantorifah Ba'alawi namanya. Ya, ada Syekh Abdul Qadir Jilani itu murid daripada adanya Imam Ghazali. Isi kitabnya kebanyakan sama gitu kitab Al Ghazali ya. Ya, termasuk Abul Hasan Syadzili, riwayat Thariqah Syadziliyah sama ikut dari Al Ghazali ya kebanyakan. Ya. Wala yantafi'u bihi illa fuhulul ulama ar-rasikhun. Dan tidak bisa nyolek ngambil faedah manfaat dari kitab. Yang pengarang sendiri yang ngomong nih, illa fuhulul ulama, kecuali ulama-ulama yang dipakar, yang dikenal tentang zahir maupun tentang ilmu kebatinan. Kalau nggak bisa, nggak punya kewalan sambut tadi, mesti pakar yang baca. Ar-rasikhuna fil ilmi, yang ilmunya di dalam tadi. Menurut pengakuan Imam Ghazali. Banyak kitab-kitab yang rumit. Ya. Ada kitab namanya Mughashah. Allahumma salli Mishkatul Anwar. Jadi kalau kita artiin tingkatan-tingkatan cahaya, cahaya makhluk sampai menuju cahaya ilahi, tingkatan-tingkatan cahaya. Mishkatul Anwar dibahas cuma dari satu ayat surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh, masa nurika mishkatin fiha misbah dan misbah fi zujadah dan seterusnya. Dibahas memang Ghazali tentang nur, tingkatan nur makhluk menuju nur ilahi. Ya, rumit, nggak boleh sembarangan orang baca nggak ngerti nggak paham. Nanti salah yang ngerti ya. Kayak Nur Muhammadiyah min nur ilahi beda. Mau ciptain pertama kali makhluk. Nur Muhammad min nuri, bukan dari nur Allah dicopot. Namanya syirik, namanya nyamain Allah memang. Kalau Imam Ghazali cuma kayak pantulan aja, ini lampu sumber cahaya. Ya, cahaya yang terpecah tuh pantulan doang, bukan cahaya aslinya. Cahaya asli lampu, kalau lampunya mati nggak ada cahaya. Itu bedanya antara nur Allah dan nur. Itu cuma apa supaya kita paham beda. Ada Nur Muhammadiyah awal pertama Allah ciptain sebelum yang lain, tapi itu Nur Muhammadiyah beda dengan Nur Ilahiyah. Nur Allah terang yang mulia, Mishkatul Anwar. Sulit yang membacanya susah. Ar-rasikhuna fil ilm, yang ilmunya di dalam itu yang mampu. Wa mawdu'u hadzal kitab, isi materi itu kitab ayat tafi'u bihil mubtadi wal muntahi. Bisa diambil manfaat buat orang yang awam, tapi yang jelasin mesti orang yang paham. Yang awam dengerin aja deh, misalnya yang jelasin yang paham. Ada dia cuma dengerin doang, manfaat buat dia. Kalau yang nerangin benar, yang paling susah nerangin, masukin ilmu ke dalam akal setiap individu secara kemampuan dia. Kalau dia nggak mampu, pakai istilah-istilah berat susah. Ya. Apalagi orang-orang yang udah pakar deh, lebih mudah lagi. Wal gawi wal dhaif, baik orang-orang yang kuat dalam daya pikirnya, ya nerimanya, maupun dhaif, orang-orang yang ya begitu deh. Ya, semampu dia deh. Insyaallah manfaat ketika Imam Ghazali. Kenapa? Karena masalah hati. Karena setiap individu pasti punya hati. Ya.
فنظرنا في الأصول التي لا بد من ذكرها في علاج القلب. Ya, maka kami melihat mengingatkan ya usul asalnya allati la budda min dzikriha fi ilajil qalb, yang mana mau nggak mau mesti ya kita sebut dalam memperbaiki atau mengobati hati kita. Nanti terangin usulnya ini penyakit banyak nih, tapi penyakit yang dasar bakalan disebut memang ini yang penting nih, hati-hati nih, karena kalau ini nggak diobatin nyebar yang lain. Tapi kalau ini diobatin, insya Allah dia punya antibody gitu deh, antiru buat menghindar penyakit yang lain. Ya wal hajatu ilaiha, dan hajat kita kepada ini, kepada ilmu kinian, ya masa sangat mendesak, mesti mau nggak mau mesti kita pelajari tentang masalah hati. Ya. Walaupun ya anha, ya, dan nggak cukup kita sebenarnya ya, berbicara tentang masalah hati, karena hati kan untuk Allah nih lebih dalam lautan. Ya, al-badd jelasannya ya mesti lebih dalam lagi, memang begitu sulit sukar. Fi sya'nil ibadah, dalam masalah ibadah, fawajadnaha arba'ata umur, maka kami simpulkan 4 perkara dulu deh, yang asal daripada masalah hati ini dulu 4. Lebih banyak, lebih 4 dulu deh, jaga. Hiya madakhilul abidin, yang 4 ini ya, adalah tempat tergelincirnya orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah tergelincir adalah tempatnya. Wa afatul mujtahidin, dan sebagai penyakit orang-orang yang sungguh benar-benar pengen jalanin ibadah. Nyatanya ini penyakit 4 nih. Ya, hati-hati. Wahya fitnatul qulub, yang 4 ini jadi fitnah, cobaan buat hati kita. Wa baliyah, bahkan musibah an-nufus bagi ruh kita. Tamuku ya, dia bisa menghambat ya. Wa tashinu, dia bisa bikin cacat, bahkan wa tusiru, bahkan merusak hati kita. Ya, wa tudrifu, dan bikin gagal, bikin rugi. Ya, kita gagal hati deh, repot gitu. Ya, gagal jantung operasi, gagal hati nggak terima hidayah, ketutup, kufur nanti ujung-ujungnya. Yang 4, ya 4 nanti diterangin apa sih yang 4 nih, penyakit dasar hati ini, yang mesti kita waspada, mesti kita cari obatnya, mesti kita sembuhin dari kita. Warbatun fi muqabalatiha, nanti terangin juga 4 perkara, ya lawanannya nih. Fabiha yuamul ubbah, dengan 4 nih lawanannya nih, maka jadi penopang, penguat buat orang-orang ahli ibadah. Wa intidhamul ibadah, dan bisa ngatur, yang ngontrol ya, bagi orang yang emang berkehendak untuk ibadah kepada Allah. 4 dasar penyakit, 4 lagi suatu yang menopang ya, untuk menguatkan orang ahli ibadah. Pantidhamul ibadah ya, bisa kontrol, ngatur kekuatan ibadahnya. Wasalahul qulub ya, dan bisa membuat hatinya sehat. Hatinya afiat salat. Karena fala afatul arba', karena 4 perkara yang jadi penyakit hati, 4 penyakit dasar hati yang mesti kita sembuhin, hilangin dari diri kita. Pertama al-amal ya, banyak angan di dunia. Mau nih, gue mau itu, gue mau ini, gue mau itu, mau punya motor, mau punya mobil, mau kawin, mau punya rumah, mau main ini, mau juara ini, tuh banyak angan. Wal istijal, kemudian terburu-buru. Ya, istijal boleh dalam misalnya dalam sholat jenazah, istijal orang manusia. Ya, kalau orang bujangan mau kawin mau siap, istilah istijal. Ya, kalau puasa udah datang waktunya buka, istijal buru-buru, jangan tunda-tunda apa-apa. Tapi untuk masalah yang lain jangan ambil buru-buru. Ya rusak. Kalau kita terburu-buru.
dapat suzon Allah, buru-buru tanah belum siap, minta kaya kalau belum siap dikasih kaya, lu bakalan lupa diri. Disiapin dulu jasmaninya, rohaninya, baru nanti siap dikasih Allah. Yang ketiga apa? Wal hasadu, hasad, ngirian bahasa Betawi, ngirian. Orang hasad, nggak terima nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Yang keempat, wal kibru, sombong, asalnya terwujud, merasa dirinya paling-paling. Wal munafiqu al-arba'. Kalau yang empat lagi jadi penyekatnya, penjaga hati kita tuh ada empat perkara. Yang jagain dari penyakit yang empat tadi ada empat perkara. Kisrul amali wa ta'anni. Pertama, pendek angan-angan. Udah dah. Bukan takdirnya udah. Marah bukannya udah dah, bukan takdir. Nggak usah dipikirin, gitu aja. Soal dunia biasa-biasa aja. Tapi impiannya, kepengenannya untuk tuh obatnya, tuh penyekatnya, jadi penjaganya. Pendek angan, nggak banyak kepengenan saja. Bacaan nih, dan orangnya tenang pelan-pelan, nggak buru-buru. Fil umur, setiap perkara tenang bawaannya. Wan nasihatu lil khalqi, saling menasihati kepada makhluk. Wat tawadu, dan dia rendah hati, enggak kibir, enggak sombong, enggak belagu. Wal khusyuk artinya khidmat endal ibadah, fokus konsentrasi waktu ibadah. Itu dinding penyekat itu. Hadihi yal usul fi salahil qulub wa fasadiha. Inilah dasar-dasar yang membuat hati kita hancur maupun hati kita jadi sehat. Empat perkara tadi. Wa nuqtatul lati 'alaiha al-madal faltabdhulil majhud fi taharruzi min hadhihi al-afat. Itu dan titik yang paling penting daripada pusatnya, tumpunya, faltabdhulil majhud, adalah orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh nih, fit taharruzi min hadhil afat, agar dia menjaga daripada suatu yang bikin rusak hati. Wa tahsili hadhil manaqib, bahkan dia mesti berusaha menghasilkan, mendapatkan batas-batas tadi, penjaga-penjaga hati. Tufal mu'an, cukup bagi dia menjaga daripada kesulitan. Wa tazfar bil maqsud, dan dia bakalan untung dengan hasilnya insyaallah taala. Kata Imam Ghazali, titik terpenting tumpuan pusat adalah kita menghilangkan yang empat tadi sebagai sumber penyakit hati, dan kita berupaya berusaha untuk dapetin dinding penjaga hati yang tadi, wasrul amal, ta'ani, an-nasiha, wa tawadu, wal khusyuk. Insyaallah bakalan sampai maksud kita, kata Imam Ghazali. Tetap insyaallah jika Allah kehendaki, dan kita usaha, kita doa, usaha doa bagian dari yang nentuin Allah. Sa'ukhbiruka an hadhil afat bi kalimatin wajizatin muqni'atin. Sebentar lagi aku bakalan terangkan, kabarkan kepada engkau tentang tadi itu penyakit-penyakit, dengan kalimat-kalimat yang ringkas tapi memuaskan. Tak terangin deh 2 minggu akan datang. Amal panjang kalimat itu, fa inna ulaiku an kulli khairin wa ta'atin wal jaribu li kulli syarrin wa fitnatin. Rintangan untuk orang yang baik, untuk orang beribadah, bahkan dia bisa jadi penyebab samping, sarana bagi segala keburukan maupun fitnah. Dan dia adalah penyakit yang sangat parah. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu alimnya baru.
Paham ya? Kalau nanya nih, wah pusing deh, berat banget hati deh, emang pusing, kita khusus. Tapi kita mesti tahu dan belajar. Yang penting 4 perkara. Ya. 4 perkara yang jadi sumber penyakit hati. Pertama, panjang angan-angan. Kedua, buru-buru. Ketiga, hasad orang lain. Keempat, sombong. Ada pun batas ini di kita, penjaga hati kita. Ya, pertama, jangan banyak angan-angan, biasa aja deh. Tenang bawaannya. Kemudian dengerin nasihat, saling nasihati. Kemudian kita punya sifat apa ya? Rendah hati, tawadhu, khusyuk. Sama manusia rendah hati, ibadah Allah khusyuk. Nanti terangin insyaallah. Allah alam bisawab. Dan apa yang kita kerjakan manfaat. Ya Allah memastikan hati kita bersifat mazmumah. Allah isi dengan sifat-sifat mahmudah. Ya Allah ta'ala ilahi munawwar hati kita. Yang kita nih rasanya indah syaftul maut, rasa sakit syaftul maut bakalan hilang. Berarti lantaran Allah kasih kamalan iman yang sempurna dalam hati kita. Dan mengampuni dosa kesalahan kita semuanya, dosa kedua orang tua kita, yang haramnya kita, masyarakat kita, yang bangun yang masjid makmur, amin ya Allah. kita semua mengampuni dosa ini. Allah tutup aib-aib kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah perbaiki diri kita. Allah terima doa-doa kita, biarlah doa-doa kita, berikan permintaan kita, mudahkan usaha kita. Allah segala musibah makruhatnya kita apapun itu, beban-beban kita yang berat berganti dengan afiat. Allah diganti dengan pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu kebahagiaan, keberkahan buat kita semua. Dan semoga Allah berikan kita kesuksesan baik dunia maupun akhirat, panjangkan umur kita, orang tua kita, keluarga kita dalam hayat thayyiban, dan sampai ajal kita mengumpulkan semua keadaan Rasulullah dengan Islam. Jika Allah cinta Nabi Muhammad SAW tambah berkah dengan berkah buat yang ajar, yang belajar, yang